Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Gracia Alfiana Dareno, NIM 2214201121 dari kelas A4 Keperawatan semester 3 Universitas Pemuda Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai nasionalisme sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Aprilia Widya Mande, SH, SS, MH. Nasionalisme adalah suatu ideologi atau pandangan yang menekankan pada rasa solidaritas, kesetiaan, dan identifikasi terhadap suatu kelompok etnis, budaya, atau bangsa tertentu. Konsep ini muncul dan berkembang sebagai respons terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, nasionalisme dapat melibatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara, serta hasrat untuk mencapai kemandirian politik, ekonomi, dan budaya. Peran nasionalisme dalam pembentukan negara: yang pertama, mobilisasi massa untuk kemerdekaan; yang kedua, pembentukan identitas nasional; yang ketiga, perlawanan terhadap penjajahan; yang keempat, pembentukan kesatuan politik; yang kelima, legitimasi pembentukan negara; yang keenam, penanaman nilai-nilai bersama; yang ketujuh, pengaruh terhadap proses konstitusi; yang kedelapan, pelestarian warisan budaya. Konflik dan tantangan dalam nasionalisme: yang pertama, konflik etnis dan eksklusivitas; yang kedua, nasionalisme versus pluralisme global; yang ketiga, nasionalisme dan konflik regional; yang keempat, radikalisasi dan ekstremisme; yang kelima, asimilasi budaya dan identitas; yang keenam, keseimbangan antara otonomi dan sentimen nasionalis; yang ketujuh, nasionalisme dan pengelolaan sumber daya; yang kedelapan, konflik identitas nasional dan global. Selanjutnya kita masuk pada nasionalisme dan globalisasi. Yang pertama ada konflik identitas. Dalam era globalisasi terdapat ketegangan antara nasionalisme yang kuat dan arus global yang mendorong kerjasama lintas batas. Identitas nasional dapat mengalami tantangan dari arus globalisasi yang mempengaruhi cara individu dan masyarakat mengidentifikasi diri mereka sendiri. Yang kedua ada interaksi identitas digital. Identitas nasional dapat termanifestasi melalui media sosial dan identitas digital dalam lingkup global memperkuat atau mengubah citra nasionalisme. Media sosial dan teknologi digital memainkan peran penting dalam membentuk persepsi identitas nasional dalam konteks globalisasi. Selanjutnya ada gerakan nasionalis dalam konteks global. Ada gerakan nasionalis yang aktif di berbagai negara sebagai respons terhadap globalisasi, menyuarakan ketahanan nasional dan otonomi dalam menghadapi tekanan global. Hal ini menunjukkan bagaimana nasionalisme dapat merespon arus globalisasi dengan cara yang beragam. Selanjutnya, harapan nasionalisme di masa depan. Yang pertama, keseimbangan identitas lokal dan nasional. Yang kedua, pengelolaan konflik secara damai. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, adaptasi terhadap tantangan global. Yang kelima, keberlanjutan ekonomi dan sosial. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, perlawanan terhadap kolonialisme. Gerakan nasionalisme di Indonesia dimulai dengan perlawanan terhadap kolonialisme, khususnya melawan penjajahan Belanda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 mencerminkan tekad nasionalis untuk meraih kemerdekaan. Lalu yang kedua, konflik etnis di era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, konflik etnis di Indonesia, terutama antara pribumi dan Tionghoa, mencerminkan dinamika nasionalisme dan isu identitas etnis. Lalu yang ketiga, kemerdekaan Timur Timur. Kasus pemisahan Timur Timur pada tahun 1999 mencerminkan peran nasionalisme dalam mendukung hak untuk menentukan nasib sendiri, meskipun dalam konteks ini juga melibatkan intervensi asing. Lalu beberapa contoh kasus nasionalisme di Indonesia adalah kasus Papua, budaya nasionalisme dalam seni dan sastra, lalu ada konflik Poso di Sulawesi Tengah, lalu ada pemilihan umum dan politik identitas, dan yang terakhir ada demonstrasi mahasiswa. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Bingung mau kuliah di mana? Pusing milih jurusan? Eits, jangan khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia Manado solusinya.
Mengapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Daerah tersebut terletak di tengah kota, sehingga menjadikannya sebagai letak strategis yang mampu diakses oleh siapapun juga. Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki edukator yang berkualitas karena rata-rata pengajarnya telah meraih gelar S2 dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, jika berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kalian tidak perlu sibuk memikirkan biaya karena biayanya sangat terjangkau. Tidak lupa juga, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki program scholarship dan internship. Bahkan ada program internship ke Jepang. Kak, kalau aku minatnya di keperawatan dan kesehatan, Jangan khawatir, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki fakultas keperawatan yang sudah terakreditasi B, memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap, serta edukator yang berkualitas. Fasilitas lengkap tersebut sudah termasuk dengan 7 laboratorium, yaitu keperawatan dasar, medical bedah, anak, maternitas, gawat darurat, jiwa, dan komunitas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan dirimu. Fakep Unpi, we care, we cure to the core.